50. Mary Baker Eddy adalah satu-satunya orang yang pernah hidup yang merumuskan sistem yang memungkinkan orang lain melakukan penyembuhan berdasarkan satu hukum penyembuhan pikiran yang mutlak dan tidak dapat diubah. Ibu Eddy menemukan hukum penyembuhan pikiran dengan terlebih dahulu menyembuhkan dirinya sendiri, dan karena pelatihan awal dalam bidang agama, dia percaya bahwa penyembuhan adalah bagian dari tahayul yang diajarkan kepadanya ketika masih kecil. Asosiasi keyakinan agama dengan hukum penyembuhan pikiran telah mencegah penemuannya menjadi bernilai bagi manusia yang berpikir induktif dan deduktif. 51. Sekarang saya mengusulkan untuk menghilangkan semua tahayul dari hukum alam penyembuhan pikiran dan menyatakan hukum tersebut sedemikian rupa sehingga setiap orang dengan kecerdasan biasa dapat mengetahui dan membuktikannya. 52. Kita akan mulai dengan kebijaksanaan ilmiah bahwa semua kehidupan terwujud dalam harmoni, dan jika tidak diganggu akan terus demikian dari buayan hingga liang kubur. Prinsip yang tercipta secara alami harmoni dalam semua kehidupan adalah hukum, itu adalah kekuatan yang buta, ia tidak bisa bernalar atau percaya, ia hanya dapat bermanifestasi berdasarkan hukum kehidupan, ia tidak memiliki kebijaksanaan, pengetahuan atau kecerdasan selain hukum gravitasi. Hal ini menghilangkan hukum alam penyembuhan pikiran dari segala asosiasi dengan benar atau salah, baik atau jahat, keadilan atau ketidakadilan. 53. Satu-satunya fungsi hukum alam tentang kesehatan dan keselarasan terbatas pada tindakan penciptaan yang tidak disadari dan tidak dapat diketahui. Semua kehidupan di dalam spesiesnya mempunyai hukum abadi yang satu ini. 54. Dimulai dengan kekuatan hidup yang melekat pada semua ciptaan sebagai prinsip keharmonisan, yang tidak memiliki fungsi lain selain ciptaan yang harmonis, mendefinisikan hukum kesehatan dan keharmonisan dalam umat manusia. Hukum kesehatan seperti hukum gravitasi bekerja secara diam-diam dan tanpa disadari pada orang-orang biadab, orang gila, orang adil dan tidak adil. Kita tidak sadar akan tubuh kita selama kita berada dalam kondisi kesehatan yang sempurna, dan hanya setelah kita terserang penyakit atau mengalami kecelakaan barulah kita menjadi sadar akan adanya gangguan pada tindakan harmonis dari kekuatan kehidupan yang melekat pada diri kita. 55. Penyembuhan pikiran terdiri dari menghilangkan gangguan terhadap keharmonisan alami kehidupan kita dan tidak ada yang lain. Gangguan ini selalu bersifat mental dan harus ditangani secara mental. 56. Karena tindakan hukum alam penyembuhan pikiran yang tidak dapat diketahui dan karena itu misterius, dan kondisi mental yang diperlukan untuk menghindari gangguan dengan alam, kecerdasan alami kehidupan yang tidak disadari, yang melekat pada umat manusia, telah diberkahi dengan segala cara, atribut imajiner, dan kesembuhan telah diterima sebagai bukti kebijaksanaan, pengetahuan, dan PM4 yang memancar dari hukum alam kehidupan yang sama. Fakta bahwa hukum penciptaan dalam semua kehidupan adalah suatu tindakan yang tidak disadari dan oleh karena itu merupakan tindakan yang tidak dapat diketahui, menyebabkan nenek moyang kita yang bodoh percaya bahwa ada makhluk atau kekuatan tertinggi yang dapat bertindak tanpa hukum, dan makhluk atau kekuatan ini dipengaruhi oleh tindakan dan perbuatan, dan dengan doa, ibadah dan penghormatan terhadap umat manusia. 57. Pengaruh alam yang tidak disadari juga menjadi penyebab kegagalan dalam memikirkan benar dan salah, keadilan dan ketidakadilan. Umat manusia secara bodoh percaya bahwa kekuatan yang sama ini, melalui kesadaran batin mereka, tanpa alasan, membimbing, memimpin dan mengarahkan mereka dalam melakukan kebenaran dan keadilan. Hal ini menyebabkan kacaunya kondisi moral dan etika sosial kita. Faktanya, semua kesadaran batin hanyalah tahayul yang didasarkan pada imajinasi dan keyakinan, tanpa alasan. Satu-satunya metode yang memungkinkan seseorang memperoleh pengetahuan atau kebijaksanaan adalah melalui penalaran induktif dan deduktif. Hukum alam penciptaan yang menjadi landasan kesehatan dan penyembuhan pikiran tidak mempunyai kecerdasan lain hanya mengikuti hukum keberadaannya atau mengikuti arah rasa takut, keraguan dan keyakinan dan mempercayai yang berbeda adalah tahayul. 58. Doa, penghormatan dan penyembahan tidak lebih diperlukan untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum alam penyembuhan pikiran dibandingkan untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum alam gravitasi, atau prinsip-prinsip matematika. 59. Pengetahuan bahwa ketakutan, kekhawatiran, kebencian, kemarahan dan keyakinan adalah penyebab penyakit dan kecacatan, dan bahwa cinta, kebaikan dan pengendalian kesadaran yang cerdas akan menghasilkan kesehatan dan keharmonisan, adalah pengetahuan yang kita peroleh melalui penalaran induktif dan deduktif tanpa mengandalkan keyakinan agama. 60. Pengetahuan dan keyakinan merupakan garis pembatas yang membedakan manusia dengan binatang yang lebih rendah. Binatang hanya dapat bernalar secara deduktif,
sedangkan manusia dapat bernalar secara deduktif dan induktif. Hewan tidak bisa mengetahui, keyakinan adalah keterbatasan mereka dan ketika manusia menolak berasosiasi baik secara induktif maupun deduktif, ia bukanlah manusia yang berakal, ia hanyalah binatang dalam wujud manusia. 61. Kondisi alamiah dan normal umat manusia adalah kesehatan dan keharmonisan. Penyakit, dan kelainan bentuk adalah hal yang tidak wajar. Untuk menghilangkan dan menghancurkan kondisi tidak wajar kita harus bangkit dalam pemberontakan melawan segala bentuk penderitaan dan perselisihan, dan secara mental menyangkal kekuatan mereka untuk terus ada. Kita harus bersikap positif terhadap penyangkalan kita dan mengetahui bahwa ketika kita menolak untuk menyadari rasa sakit, maka kita menghancurkan rasa sakit tersebut. 62. Jika kita menyerah pada bukti kesakitan, kita tidak dapat menghancurkannya. Dengan menyerah, kita membuat kondisi mental untuk menimbulkan rasa sakit sehingga menimbulkan penyakit di tubuh kita. Ini adalah keyakinan sadar kita bahwa rasa sakit itu tidak wajar dan bukan bagian dari kondisi alami kita yang menghancurkan rasa sakit dan memungkinkan alam menciptakan kesehatan. 63. Kita tidak bisa menghentikan rasa sakit atau menghancurkan kekuatannya hanya dengan menegaskan tanpa merasa positif bahwa kita mempunyai kekuatan untuk menghancurkannya. Ketika kita meragukan kekuatan kita untuk menghancurkan rasa sakit secara mental, keraguan kita akan menghalangi kita untuk menghancurkannya. Kondisi alami kesehatan dan keharmonisan kita tidak dapat berjalan selama kita takut atau yakin bahwa penyakit itu perlu atau mungkin terjadi. Segera setelah kita yakin bahwa rasa sakit atau perselisihan tidak diperlukan atau tidak mungkin terjadi, saat itulah kita akan menghancurkan penyakit dan penyakit. Ini bukanlah sebuah keyakinan, sudah menjadi hukum alamiah kita bahwa siapapun dapat membuktikan siapa yang mau berupaya. 64. Upaya fisik dari emosi dan ketakutan. Keraguan dan keyakinan tidak dianggap oleh profesi medis, dan karena alasan ini tidak pernah dianggap sebagai penyebab semua penyakit tubuh. Para dokter seperti para penyembuh pikiran religius telah mencoba untuk mendamaikan hukum alam dengan keyakinan yang diajarkan kepada mereka telah mempraktikkan pengobatan pada pasiennya, sementara mereka tidak mengetahui pengaruh keyakinan, ketakutan, dan keraguan mereka terhadap kecerdasan alami pasien yang tidak disadari. 65. Keadaan mental dokter atau penyembuh pikiran bekerja berdasarkan hukum alam yang sama yang mengatur individu yang mencoba menyembuhkan dirinya sendiri. Pemberontakan positif yang sama terhadap bukti keadaan pasien yang tidak wajar akan menyembuhkan segala bentuk penyakit, atau ketakutan atau keraguan akan membunuh sebagian besar pasiennya. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa seorang dokter menyembuhkan 95% pasiennya dan 95% pasien dokter lain meninggal. Keduanya menggunakan obat yang sama dan sama-sama tidak mengetahui keyakinan sadarnya. 66. Fakta bahwa para dokter tidak percaya bahwa keyakinan, keraguan dan ketakutan mereka, yang menciptakan dan menyembuhkan segala bentuk penyakit menurut hukum alam pikiran, bukanlah bukti keunggulan pengetahuan atau kecerdasan dokter, ketika ada ribuan penyembuh pikiran di Amerika Serikat yang membuktikan hukum alam pikiran ini setiap hari. 67. Seorang ibu bertanggung jawab mutlak atas keadaan fisik anak-anaknya. Dia adalah penyebab anak-anaknya sembuh, sakit atau sakit. Keyakinan, ketakutan, keraguan atau keyakinan sadarnya dikomunikasikan kepada kecerdasan alami bawah sadar anaknya sesuai dengan hukum pikiran alami, dan anak merespons baik dalam keadaan sehat atau sakit sesuai dengan keadaan pikiran ibu. 68. Ketika pikiran seorang ibu dipenuhi rasa takut akan sakit atau penyakit, dan dia selalu melakukan sesuatu untuk menjaga atau melindungi anak-anaknya dari penyakit yang dia takuti, dia membuat kondisi pada anak yang akan menyebabkan penyakit yang dikhawatirkan, atau, jika ibu sadar bahwa anaknya sempurna secara kodrat dan normal dan bahwa semua penyakit jasmani adalah tidak wajar dan bukan bagian dari anak kandungnya, dan menolak untuk menyadari anaknya dalam kondisi lain selain sempurna dan harmonis, maka anaknya akan sempurna jasmani dan rohaninya mengikuti keyakinan sadar sang ibu. Ketidaktahuan akan pengaruh pikiran seorang ibu terhadap anaknya lah yang bertanggung jawab atas semua penyakit yang diderita anak-anak. Ada ribuan ibu di Amerika Serikat yang setiap hari membuktikan hukum ini dengan merawat anak-anak mereka secara mental sesuai dengan hukum, dan anak-anak mereka bebas dari penyakit yang menyebabkan kematian anak-anak tetangga mereka. Ketidaktahuan atau niat bukanlah halangan bagi berlakunya hukum alam apapun. 69. Penalaran induktif dan deduktif. Penalaran induktif terdiri dari pengklasifikasian serangkaian fakta yang diketahui dan penalaran dari fakta tersebut hingga ke prinsip atau premis umum,
Atau, dalam matematika, kita mengambil 2 dan menemukan melalui demonstrasi bahwa keduanya menghasilkan 4, bahwa 6 dari 15 loif 9, bahwa sepertiga dari 15 adalah 5. Dengan metode ini dan penggunaan sistem desimal kami memperkirakan menetapkan prinsip matematika. Kita tidak bisa mendemonstrasikan hal yang sama dalam miliaran seperti yang kita bisa lakukan dalam satuan dan puluhan, namun kita tahu bahwa pengurangan dalam miliaran itu benar karena dengan induksi dan demonstrasi kita membuktikan prinsipnya. Dengan kata lain, kita mulai dari fakta bahwa kita dapat membuktikan, dan menyimpulkan fakta bahwa kita membuktikan suatu prinsip. Dengan berpegang pada prinsip yang telah kita buktikan dengan penalaran induktif, kita menetapkan suatu fakta atau kesimpulan yang logis dengan penalaran deduktif. Induksi adalah tindakan atau proses penalaran dari suatu bagian ke keseluruhan, dari yang khusus ke yang umum, atau dari yang individu ke yang universal, juga hasil atau kesimpulan yang dicapai. Induksi adalah proses yang dengannya kita menyimpulkan bahwa apa yang benar individu-individu tertentu dalam suatu kelas, berlaku untuk seluruh kelas, atau bahwa apa yang benar pada saat-saat tertentu akan benar dalam keadaan yang sama pada setiap waktu, kasus-kasus tertentu, dengan membuktikan bahwa jika hukum berlaku dalam suatu kasus tertentu, maka hukum itu juga berlaku dalam kasus berikutnya, dan karena itu dalam kasus berikutnya, dan seterusnya tanpa henti. 70. Fungsi pikiran dapat dibagi menjadi 3 kemampuan umum yang mencakup seluruh jangkauan pikiran, sebagai berikut: akal, imajinasi dan emosi. Alasan meliputi induksi dan deduksi. Penalaran induktif adalah kemampuan pengetahuan yang hanya ada pada manusia, dan penalaran deduktif adalah kemampuan pelestarian diri yang melekat pada semua kehidupan hewan. Imajinasi adalah kemampuan membuat gambaran mental yang melekat pada semua kehidupan hewan. Dengan menggabungkan penalaran induktif dan deduktif dengan imajinasi memungkinkan manusia mengetahui benar atau salahnya imajinasi. Untuk memperoleh pengetahuan baik dari fakta yang diketahui atau dari imajinasi kita harus bernalar secara induktif dan deduktif. Emosi ada 2 macam, yaitu baik dan jahat, dan keduanya mempengaruhi tubuh baik dalam keadaan sehat maupun sakit sesuai dengan prinsip yang mengaturnya, yang merupakan satu-satunya bukti nyata dari emosi baik atau jahat.